orang tua saya, ayah saya, sering ikut rombongan ziarah Wali Songo. Saya takut ayah saya terjebak dalam syirik. Kalau dilarang, ayah tidak mau. Bagaimana saya harus berdakwah kepada ayah saya? Teman-teman sekarang, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ziarah itu artinya kunjungan. Ziarah. Jadi saya menziarahi antum, berarti saya mengunjungi antum. Mau kemana Ustaz Adi? Mau ziarah. Mana? Ke Pak Lutfi. Pak Lutfi di mana? Di Lampung. Kan Pak Lutfi masih hidup. Ziarah itu bukan mengunjungi orang yang wafat saja. Ziarah itu bisa diartikan mengunjungi orang yang masih hidup. Bisa. Jadi ziarah artinya kunjungan. Kunjungan. Baik ya? Nah sekarang, bolehkah kita mengunjungi orang yang sudah wafat? Boleh. Apa yang dikunjunginya? Kuburnya. Makanya ada istilah ziarah kubur. Mengunjungi orang yang wafat dalam kuburnya. Apa yang dilakukan? Mendoakan mereka. Jadi Nabi bahkan mengatakan, silakan. Lihat-lihat. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fal'ana fazuruha. Itu dalilnya. Dulu saya pernah larang Anda untuk ziarah kubur. Dulu. Dulu itu saat iman lemah. Ada kebiasaan di jahiliyah. Kalau ada orang meninggal, itu mereka meratap-ratap. Ratap-ratap. Untuk menunjukkan bahwa orang ini orang baik. Diratap. Ada yang rubuk-rubuk rambut. Ada yang mukul-mukul begini. Bahkan nanti gini. Saking populernya kesan itu dianggap orang baik. Sampai ada jasa penyewaan orang nangis. Jasa nyewa orang nangis. Jadi kalau ada dikenal orang buruk misalnya, disewa nih, berapa orang? Rombongan. Untuk nangis saja. Nangis, terus meratap-ratap. Ada itu. Zaman jahiliyah. Jadi begitu ada kebiasaan seperti itu, jadilah kultur di masyarakat. Biasanya budaya itu muncul karena biasa. Biasa itu dari kebiasaan. Kebiasaan begitu jadi tradisi nantinya. Maka ketika ada tradisi itu kuat di masyarakat, iman mulai lemah. Di awal-awal. Awal-awal, iman masih lemah maksud saya. Karena masih lemah, belum ada penguatan tauhid yang kuat, muncul kebiasaan itu, maka dilarang oleh Nabi SAW untuk sementara waktu ziarah kubur. Larangan datang. Kenapa dilarang? Bukan gak boleh ziarah. Bukan gak boleh ziarah. Larangannya karena dikhawatirkan ketika ada yang meninggal, tradisi tadi lebih kuat daripada awal-awal keislaman. Muncullah seperti itu. Sehingga maaf, iman yang seharusnya muncul, teman-teman sekalian, itu terhenti, terbatasi oleh nilai-nilai tradisi yang tadi. Maka setelah imannya kuat, paham bisa membedakan, mana doa, mana diskusi, mana ceramah, mana ngobrol, ya kan? Mana kemudian teman-teman sekalian bisa mendoakan dengan baik, mana yang bisa meningkatkan iman, mana yang bisa mengurangi iman. Dari situlah kemudian, ini yang paling menarik, muncullah sabda Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Dulu saya larang kalian ziarah kubur karena dikhawatirkan kalian meratap, minta-minta pada yang tidak baik. Fal'ana fazuruha. Sekarang ziarahi. Di ziarah kubur itu hukumnya boleh. Sekarang antum katakan, saya ingin ziarah Wali Songo. Boleh. Apa yang dilakukan saat ziarah itu? Turunkan lagi hadis-hadis Nabi-nya. Doakan mereka. Apa doanya? Salam dulu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Wa nahnu insya'allahu bikumul lahiqun. Ziarah. Bahkan antum kepada Nabi. Ke Madinah. Ziarah. Begitu setelah selesai sholat Raudhah, antum lewat Babu Salam, lewat itu kan ziarah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Assalamualaikum ya Umar radhiyallahu taala anhuma. Antum ke Baqi ziarah. Assalamualaikum ya ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa nahnu insyaallahu bikumul lahiqun. Datang ke Wali Songo, ziarah. Apa darahnya? Sampaikan salam. Salamnya yang tadi. Setelah itu apa? Itu sunnah Nabi, berdoa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa naqqihim minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Doakan mereka. Ya Allah, alirkan pahala pada mereka. Ya Allah, berikan kemuliaan pada mereka yang telah membawa risalah dakwah ke Nusantara. Ya Allah, muliakan keluarganya. Ya Allah, berikan kekuatan ya Allah kepada keluarganya dalam keadaan yang terbaik. Selesai, itulah ziarah kubur. Lalu sampaikan, ya Allah, kami pun sadar kami kapan pun akan diwafatkan. Maka wafatkan kami ya Allah seperti Engkau wafatkan mereka dalam keadaan yang terbaik. Sudah. Makanya kata Nabi, cara terbaik meningkatkan iman, mengunjungi, berziarah, atau ingat pada kematian. Sering lewat alam kubur mengingatkan kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh, maaf, minta-minta di kuburan. Pegang nisan, kan? Pak, tolong, Pak, cucu saya mau lahiran, tolong. Makanya saya datang ke sini. Untuk ngapain datang ke situ? Yang di situ saja nggak bisa keluar. Antum itu kayak yang di situ. Itu yang tidak tepat. Jadi yang dilarang itu minta-minta pada yang tidak dibenarkan. Kalau ziarahnya nggak ada masalah.
Lalu bagaimana kemudian menyikapi yang seperti ini? Antum bikin zarah. Cari ustadz yang bagus. Datang kemudian, di bis itulah diadakan taklim. Terangkat. Ini loh risalahnya. Saya pernah itu. Ya, tur jejak Islam di Nusantara. Bukan Islam Nusantara, jejak Islam di Nusantara. Beda antara Islam Nusantara dengan jejak Islam di Nusantara. Kami susuri Pak, sampai ke Aceh Pak. Aceh, dari Aceh. Kami kunjungi makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Datang. Itu saya terangkan taklim dulu. Syekh Abdul Rauf itu masuknya ke Aceh seperti ini. Kemudian menyampaikan begini, risalah Islamnya begini. Setelah itu kita datang. Mana buktinya beliau ada? Kita kunjungi. Sampai ke tempat makamnya dari hanya kuburannya. Masuk ke situ kita berdoa. Saya pimpin doanya. Begini cara berdoanya. Sampaikan begini, begini, begini. Sudah, ayo kita pulang. Saya sampai ke Lasem. Untuk menelusuri jejak Islam di Nusantara ke arah wilayah Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Nah, ujung Jawa Tengah ke Lasem, saya tunjukkan. Ini dulu ada Sunan Bonang di sini. Teman-teman sekalian, nama aslinya ini. Asalnya begini, ininya begini. Dari mana taunya apakah itu fiktif? Ayo kita lihat. Susuri tempatnya. Ini tempat beliau. Ini tempat awal merapatnya. Ini tempat keluarganya. Ini pas sujudannya. Sampai saya hitung berapa anak tangga sampai ke atasnya. Yang merawat tempatnya itu sampai pas sujudannya. Yang merawatnya namanya Pak Abdul Halim. Begitu antum naik sampai ke atas, sebelah kiri. Di situ antum temukan nanti yang pegang kuncinya Pak Abdul Halim. Ketika bertemu dengan beliau, indah sekali. Pak, ini bukan makam ya. Bukan makam. Makamnya itu bukan yang di sini. Ini cuma pas sujudannya. Pas sujudan itu tempat beliau kemudian memetakan wilayah. Berdoa kepada Allah. Minta diberikan kekuatan. Bersujud di situ. Sholat menghadap ke arah kiblat. Seperti Nabi naik ke Gua Hira. Lalu memohon kepada Allah beri petunjuk. Setelah itu berdakwah di lingkungan sekitaran. Makamnya bukan di sini Pak. Tapi yang di bawah. Disamarkan makamnya supaya tidak ada yang mengkultuskannya. Indah keterangannya. Saya ajak jamaah untuk mendengarkan itu semua. Tuh, kan? Sering tertipu kita. Makanya ditutup tuh pas sujudannya juga supaya tidak ada yang mengkultuskan itu. Cuman lihat ke situ, baik, terangkan. Kalau sudah seperti itu enak taklim kitanya. Di sejarahnya paham, ada tokohnya, ada bekasnya, kemudian kita mendoakan, setelah itu kita pulang, selesai. Jadi kita itu tidak harus saling mencolok, gak ada wali songo, begini. Alah, antum ini kenapa sih? Sebelum bilang gak ada, lihat dulu. Lihat, pahami, baca kisahnya, pelajari, ambil inspirasinya. Kalau ada yang meninggalnya, doakan seperti antum datang ke makam Uhud. Datang ke situ, antum doakan, cerita di situ, selesai. Seperti antum datang ke makam Nabi, berdoa di situ, bahas sekitarannya, pulang, selesai. Itulah teman-teman sekalian. Jadi kita ambil cara yang hikmah. Jelas ya? Nah, jadi kita pun tidak harus menyakiti orang lain, tapi meluruskan dengan cara-cara yang terbaik. Hikmah. Ya. Jadi karena masjidnya al-hikmah, selalu ini yang muncul. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi itu kalau ada sesuatu yang kurang berkenaan, kita cari cara yang lebih baik. Cara lebih baik. Ini sudah kebiasaan, zarah berangkat gini. Kita ketahui ada sesuatu yang kurang baik di dalamnya. Antum bikin zarah yang lain. Cari ustadz yang bagus. Di situ terangkan sejarahnya macam-macamnya, kunjungi, terus cari tempat-tempat yang terbaik. Kalau sudah paham seperti itu, pelan-pelan nanti akan terbuka hatinya. Allah Ta'ala alam bisawab.